Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. 15 orang syahid termasuk 4 jurnalis di Gaza usai drone Israel menghajar rumah sakit Al-Nasr. Zionis Israel kembali melancarkan serangan biadab ke rumah sakit Al-Nasr di jalur Gaza, Palestina. Serangan penjajah ini dilancarkan menggunakan drone yang dilengkapi peledak. Akibat serangan keji ini, 15 orang syahid termasuk 4 orang jurnalis. 10 Agustus lalu, Zionis Israel juga membombardir tenda para jurnalis yang berkumpul di depan rumah sakit Al-Shifa. Sejak agresi militernya ke Gaza pada Oktober 2023 lalu, Israel telah membunuh 60.000 warga sipil di Gaza dan 244 jurnalis yang tengah bertugas. Setiap hari, Israel terus menyerang kawasan Gaza. Tentara Israel menyerang Gaza melalui serangan udara. Sebuah asap abu membumbung tinggi di kawasan pemukiman di Gaza, Palestina. Masih belum diketahui bangunan apa yang diserang Israel, tetapi warga sekitar langsung berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal tentara Zionis selanjutnya. Di sisi lain, di Masjid Al-Aqsa, sejumlah warga Yahudi menyerbu kompleks masjid. Mereka menari tarian yang memprovokasi umat muslim di depan kubah batu dari sisi utara. Serangan udara Israel juga membombardir di wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu pemukiman terbesar di Gaza yang berbatasan langsung dengan koridor Netzarim Selatan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Muhammad Basal, sejak serangan terbaru di Israel di timur Gaza yang dimulai pada 10 Agustus, lebih dari 450 bangunan hancur di Al-Zaitun. Sementara itu di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, pasukan penduduk Israel meledakkan robot jebakan yang ditanam di kawasan Al-Zarqa. Rekaman menunjukkan bola api besar dan asap tebal membumbung ke udara yang disertai dengan dentuman ledakan yang kencang. Pemirsa, walaupun diserang setiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasr Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir, khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakkan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang.
Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat fatal dan apa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi diplomatik, bukan perang. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya pemboman di Gaza saat pasukan Israel mempersiapkan serangan paru untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa lebih banyak kematian dan kehancuran akan terjadi jika Israel meneruskan operasi militer untuk mengambil alih kendali atas Gaza. Kita beralih ke informasi mancanegara lain, pemirsa. 15 orang syahid termasuk 4 jurnalis di Gaza usai drone Israel menghajar rumah sakit Al-Nasr. Zionis Israel kembali melancarkan serangan biadab ke rumah sakit Al-Nasr di jalur Gaza, Palestina. Serangan penjajah ini dilancarkan menggunakan drone yang dilengkapi peledak. Akibat serangan keji ini, 15 orang syahid termasuk 4 orang jurnalis. 10 Agustus lalu, Zionis Israel juga membombardir tenda para jurnalis yang berkumpul di depan rumah sakit Al-Shifa. Sejak agresi militernya ke Gaza pada Oktober 2023 lalu, Israel telah membunuh 60.000 warga sipil di Gaza dan 244 jurnalis yang tengah bertugas. Setiap hari Israel terus menyerang kawasan Gaza. Tentara Israel menyerang Gaza melalui serangan udara. Sebuah asap abu membumbung tinggi di kawasan pemukiman di Gaza, Palestina. Masih belum diketahui bangunan apa yang diserang Israel, tetapi warga sekitar langsung berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal tentara Zionis selanjutnya. Di sisi lain, di Masjid Al-Aqsa, sejumlah warga Yahudi menyerbu kompleks masjid. Mereka menari tarian yang memprovokasi umat muslim di depan kubah batu dari sisi utara. Serangan udara Israel juga membombardir di wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu pemukiman terbesar di Gaza yang berbatasan langsung dengan koridor Netzarim Selatan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Muhammad Basal, sejak serangan terbaru di Israel di timur Gaza yang dimulai pada 10 Agustus, lebih dari 450 bangunan hancur di Al-Zaitun. Sementara itu di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, pasukan penduduk Israel meledakkan robot jebakan yang ditanam di kawasan Al-Zarqa. Rekaman menunjukkan bola api besar dan asap tebal membumbung ke udara yang disertai dengan dentuman ledakan yang kencang. Pemirsa, walaupun diserang, setiap hari pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasr Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel, tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir, khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza.
Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat fatal dan apa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi diplomatik, bukan perang. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya pemboman di Gaza saat pasukan Israel mempersiapkan serangan baru untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa lebih banyak kematian dan kehancuran akan terjadi jika Israel meneruskan operasi militer untuk mengambil alih kendali atas Gaza. Pemirsa, Sanaa, ibu kota Yaman terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sanaa. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sanaa, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel. Kantor berita Yaman, Saba, melaporkan bahwa fasilitas pabrik minyak di Jalan Alstin dan pembangkit listrik Asar dan Aziz terkena serangan bom Israel. Sanaa diketahui terdapat lokasi militer dan tempat istana kepresidenan berada. Pemerintah pun mengutuk serangan ini karena bangunan yang diserang merupakan pembangkit listrik Aziz yang memasok listrik ke rumah sakit, anak-anak, dan fasilitas medis lainnya. Namun menurut keterangan tentara Israel, mereka hanya menyerang yang diduga merupakan infrastruktur militer Houthi. Diakui Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan berulang kali dari Houthi terhadap negara Israel dan warganya. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Sebelumnya, dari akun resmi tentara IDF, mereka memamerkan sejumlah pesawat tempur dan bom yang diduga menjadi senjata untuk menyerang Yaman. Atas serangan Israel kepada Yaman, data sementara menewaskan 6 orang dan 86 luka-luka. Warga Amerika Serikat menggelar aksi unjuk rasa usai Presiden Donald Trump akan mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional ke Washington DC. Rekaman menunjukkan orang-orang membawa tanda dan spanduk bertuliskan "Demokrasi mati di negara polisi" dan "Bebaskan DC". Warga menolak Donald Trump mengambil alih ibu kota. Trump beralasan mengambil kebijakan untuk melindungi ibu kota dari kelompok pelanggar hukum. Sementara wali kota Muriel Bowser mengklaim kotanya telah mengalami penurunan kejahatan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir yang menurutnya berada pada tingkat terendah dalam 30 tahun. Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan 700 penangkapan telah dilakukan dan 91 senjata api ilegal disita sejak dimulainya operasi awal bulan ini. Ini merupakan kedua kalinya Trump mengerahkan pasukan ke kota yang diperintah secara demokratis. Pemirsa, Spanyol dilanda kebakaran besar di kawasan Santa Cristina de Cobres. Bencana ini merupakan kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir. Petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan api di kawasan Santa Cristina de Cobres. Api dengan masif menyebar membakar yang ada di depannya. Laporan dari pemerintah setempat, sebanyak ribuan petugas dikerahkan hingga tentara diperbantukan untuk memadamkan api. 403.000 hektar lahan terbakar selama 2 minggu terakhir. Selain itu, kebakaran ini merupakan bencana kebakaran terbesar selama 30 tahun terakhir.
Para ahli menduga salah satu faktor sulitnya memadamkan api adalah pemanasan global yang menaikkan suhu bumi 2 kali daripada biasanya. Pemirsa, topan Kajiki menerjang Pulau Hainan di selatan Cina. Kencangnya terjangan angin membuat aktivitas di kota lumpuh sementara. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun tercatat lebih dari 100.000 orang terluka akibat topan ini. Terjangan angin memiringkan lebih dari 20.000 pohon. Sementara 2.700 stasiun pangkalan seluler di seluruh provinsi tidak berfungsi dan berdampak pada 60.000 pelanggan. Pemandangan mengerikan terlihat di kota usai badai menerjang. Topan juga membuat 600 wisatawan asal Rusia tertahan. Bahkan di antaranya mendeskripsikan keadaan seperti kiamat. Akibat bencana, 20.728 orang telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, pasukan tanggap bencana nasional India meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan skala besar di seluruh Gujarat akibat hujan monsun lebat yang mengakibatkan banjir. Ladang dan rumah-rumah terendam banjir akibat luapan sungai yang menyebabkan banjir bandang melanda desa. Tim penyelamat pun terus mengarungi banjir untuk mencari orang-orang yang hilang. Upaya penyelamatan terkendala oleh medan yang dipenuhi lumpur yang membuat perahu sulit untuk melintas. Akibat bencana ini, Junagadh dan Porbandar merupakan distrik yang paling parah terkena dampak di wilayah tersebut. Lebih dari 600 orang telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Sejak awal bencana tercatat sedikitnya 2 orang tewas. Sementara Departemen Meteorologi India telah memperingatkan bahwa hujan lebat diperkirakan akan turun selama 2 hari lagi. Pemirsa, sebuah reruntuhan kota kuno ditemukan di bawah laut di Alexandria, Mesir. Diperkirakan kota ini lenyap di telan laut usai bencana gempa dan tsunami. Tim dari Dewan Purbakala Mesir menemukan beberapa artefak berusia ratusan tahun di bawah Teluk Abu Qir di Alexandria. Mohamed Ismail Khalid, Sekjen Dewan Purbakala Mesir, menjelaskan bahwa artefak tersebut berasal dari serangkaian periode sejarah. Dimulai dengan era Ptolemeus yang terjadi setelah berdirinya Alexandria dan berlanjut hingga era Romawi. Artefak ini memberikan bukti bahwa wilayah ini pernah berfungsi sebagai perkotaan. Artefak-artefak ini juga menguatkan teori bahwa Alexandria tenggelam setelah gempa bumi atau tsunami. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar patung kehilangan kepala dan kaki karena bagian-bagian tersebut merupakan yang paling rentan. Situs penemuan ini diyakini sebagai bagian dari kota kuno Heraklion yang diyakini telah tenggelam berabad-abad lalu. تم الكشف عن مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية والتماثيل الكبيرة بالإضافة إلى مباني ثابتة موجودة تحت المية. الآثار اللي قدام حضراتكم دي بترجع لفترات متعاقبة بداية من العصر البطلمي اللي هو بعد بناء مدينة الإسكندرية مباشرة حتى العصر الروماني. Mesir merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya bawah air yang mencakup kota, kapal, dan pelabuhan yang tenggelam.